Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Berapa banyak kita yang merindukan Tuhan, boleh lambaikan tangan kita, berikan sorak-sorai yang terbaik. Kita percaya hanya Tuhan saja yang selalu kita rindukan dalam setiap ibadah ini. Dan kita percaya hanya Tuhan saja yang mampu memulihkan hidup ini. Amin. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan, kita tundukkan kepala berdoa. Terima kasih Yesus buat kesempatan malam hari ini. Kami boleh datang Tuhan untuk membawa pujian, penyembahan, bahkan lebih lagi kerinduan hati kami ya Bapa. Kami sungguh yakin percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami, bahkan lebih lagi menjamah setiap hati kami ya Bapa. Kami sungguh yakin ketika kami pulang dari tempat ini, kami menerima kekuatan, kami menerima sukacita dari-Mu ya Tuhan. Kami boleh dikuatkan lebih lagi Tuhan, dimampukan lebih lagi ya Bapa. Engkau yang beracara malam hari ini lebih lagi Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu. Oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan katakan ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Katakan, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku
Karena hanya ini kerinduan setiap kami ya Tuhan. Ketika kami datang di hadirat-Mu, ketika kami datang di bait-Mu, hanya ini yang menjadi kerinduan kami untuk menyembah-Mu, untuk menikmati hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan lebih dalam, lebih dalam. Haleluya, kekasih hatiku, berjuang hati kami menyembah Engkau sehati, anak kami semua
wajah-Mu selamanya, sampai selamanya. Tiada yang lain, hanya Engkau, oh hanya Engkau. Oh, Setelah banyak kita merindukan Tuhan lebih lagi malam hari ini. Setelah banyak kita percaya bahwa Tuhan hadir tengah-tengah kita malam hari ini. Engkau yang percaya, mari sama-sama kita membuka kedua tangan kita. Inaralayamu, haleluya. Kami rasakan kehadiran Tuhan, kami rasakan kuasa-Mu, kami percaya kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah kami yang menyembah. Biar kami mengalami Engkau Tuhan, biar kami mengalami Engkau sendiri bekerja dalam hidup kami. Biar apa yang di dalam hidup, biar apa yang tidak ada alasan lain ya Bapa, kami datang malam hari ini hanya untuk menyembah dan mengalami Tuhan sendiri dalam hidup kami. Dia Allah bayase, Dia Allah, Dia ada. Bagi kami, biar kami berjumpa, biar kami mengalami hadirat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Engkau menjamah setiap tangan-tangan yang diangkat malam hari ini. Ya Rabayase, oh haleluya. Terima kasih. Sampai selamanya kami mau percaya Engkau hadir, Kau selalu hadir dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Dan ketika Tuhan hadir, tidak ada perkara yang sukar bagi kami untuk kami lewati. Karena ketika Tuhan hadir, rencana indahnya Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu untuk selamanya Tuhan. Sungguh hadirat-Mu adalah tempat indah dalam hidup kami. Dalam hadirat-Mu kami beroleh damai sejahtera. Dalam hadirat-Mu kami beroleh pengharapan yang pasti di dalam-Mu.
Kami bawa hati kami percaya, kami bawa hati kami menyembah malam hari ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari sama-sama pujikan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sekarang Bapak itu sendiri sama-sama katakan. Saat mengerti, ini iman kami kepada Tuhan. Ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, hatiku, hatiku oh aku percaya, sungguh ku percaya, hatiku percaya, selalu ku hatiku percaya, hatiku percaya, sungguh ku percaya, oh aku percaya, percaya, selalu ku percaya. Bersama-sama sambil angkat tangan kita, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
perisaiku, gunung batuku, hanya padamu kami berharap, sungguh hanya padamu kami bergantung, sebab Kau jawaban hidupku Tuhan, sebab Kau segalanya. Oh, aku percaya, hatiku berharap hanya padamu. Oh ya Tuhanku, oh, ya lama ya syakara lama. Mari malam hari ini percaya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, dengan segenap hati, dengan segenap iman. Mari malam hari ini bangkitkan imanmu kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kita tinggi, menyembah dengan penuh iman kepada Tuhan. Dia satu-satunya jawaban dalam hidup kita. Dia satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Dia Tuhan yang setia. Udah lama ya syakara lama ralambo. Kau menopang langkahku, berjalan bersamaku, oh memegang tanganku Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Alamaya syakara labarala. Malam hari ini pergumulan apa yang sedang kau doakan dan kau hadapi hari-hari ini? Mari percaya sepenuhnya ke dalam tangan Dia. Dia memberikan hari depan yang penuh dengan harapan kepada setiap kita yang percaya. Ya Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita Bapak Ibu Saudaraku. Sekalipun kami berada dalam lembah kekelaman, tapi Roh-Mu kami percaya tetap menyertai langkah kami. Tapi kami percaya kekuatan-Mu selalu memperbarui dalam setiap pagi kami. Tapi kami percaya dalam kesedihan kami peroleh sukacita daripada-Mu ya Tuhan. Sekalipun kami harus menghadapi masalah dalam hidup kami, biar iman kami tetap kuat kepada Tuhan. Biar hati kami selalu berharap kepada satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami ya Tuhan. Yaitu Engkau ya Yesus. Yaitu Yesus yang sudah menyelamatkan setiap kami. Dan kami pun percaya malam hari ini Kau hadir tengah-tengah setiap kami. Kuasa dan kasih-Mu memenuhi kami, memulihkan, memperbarui dan menyembuhkan setiap kami. Mari terima kuasa Tuhan malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Kau berkarya di tengah kami, oh Tuhanku. Oh haleluya. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah setiap kami ya Tuhan. Biar malam hari ini kami terima pemulihan. Biar malam hari ini kami terima jalan keluar. Biar malam hari ini hati dan hidup kami diperbarui.
shakara la barala. Ura lama ya shakara la barala. Ralawa ya shakara la barala. Ura lama ya shakara la barala barala. Tidak ada lagi yang perlu kami takutkan. Tidak ada lagi yang perlu kami khawatirkan. Sebab kami tahu saat hati kami percaya kepada Tuhan, Engkau berperang gantikan setiap kami. Ura lama ya syakara lama. Ura lama ya syak. Mari taruh kedua tangan kita di dada kita, Bapak Ibu Saudaraku. Hati kami percaya malam hari ini. Hatiku percaya, hatiku Engkau melihat setiap hati yang percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Lagi dengan segenap hati kita, hatiku ini iman kami kepada Tuhan. Sampai selamanya kami akan percaya kepada Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari dengan iman kita, dengan suara yang kuat, hatiku Padamu ya Tuhan, sebab kami tahu Tuhanlah sumber jawaban, sumber pertolongan dan sumber segalanya bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Janji-Nyalah kemenangan, Dia batu keselamatan, kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janji-Nyalah kemenangan, Dia batu keselamatan, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janji-Nyalah kemenangan, Dia batu keselamatan,
Mari bersama kita bertepuk tangan tinggi-tinggi malam hari ini. Kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Lagi. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya kemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Dia memberikan kemenangan buat setiap kita yang percaya. Lambaikan kedua tangan kita. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kemenangan dan keselamatan telah kami terima. Kami mau bersuka karena Engkau. Sama-sama katakan. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe, oh I believe, I believe. Katakan my shame is taken away. My pain is healed by His name. I believe, oh I believe, I believe. I'll raise the banner. My Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Sekarang katakan, ku tahu Dia penolongku, ya caranya tebus dosaku. Ku yakin, oh ku yakin, ku yakin, sungguh ku yakin. Dia akan terimaku. Terima kesembuhan malam hari ini. Amin. Ku yakin, oh ku yakin. Kau yang yakin, angkat kedua tanganmu tinggi, katakan sama-sama. Ku angkat pancingku, Dia telah menang atasku. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaan-Mu datang. Mari angkat kedua tangan kita tinggi, katakan, Dia penebus, oh yeah. Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hiduplah. Tangan di atas kepala. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Katakan,
siapa yang percaya hidup kita sudah ditebus oleh Allah? Lambaikan kedua tanganmu tinggi, sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Yeay! Kedahsyatanmu Kau nyatakan bagi setiap kami malam hari. Sama-sama. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Yes. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Siap, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbelenggu kuasamu. Kau yang berhebat terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Betadi hidup, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia. Oh Yesusku, Yesus ku dahsyat, tak terbelenggu kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus Engkau dahsyat bagi kami. Sama-sama. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbelenggu kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbelenggu kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Satu kali lagi, Yesus ku dahsyat. Haleluya. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Mari sama-sama kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan malam hari ini. Kita percaya firman Tuhan yang memampukan setiap kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar dari setiap kita berharap pada Tuhan. Amin. Kami sungguh yakin percaya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Katakan kekuatan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku,
Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sama-sama kita nyatakan iman melalui pujian ini pada Tuhan. Kekuatan di hidupku kami dapat dalam Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagi. Sekali lagi katakan kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. hanya Engkau yang meneguhkan setiap kami. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di. Katakan ku percaya, Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. yang percaya mari sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tangan katakan, Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. katakan ku percaya. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab kami percaya, Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. katakan namun karena firman-Mu. Namun karena firman-Mu tiada pernah. Yang percaya angkat tangan katakan, Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. yang percaya berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kiralamatakarabaya syukaralama. Sungguh kami merasakan Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Itu sebabnya kami percaya kehadiran kami malam hari ini tidak akan pernah sia-sia. Setiap kami akan berjumpa dengan Tuhan.
Dan Tuhan akan berfirman bagi kami. Dan kami percaya kami akan dijamah oleh Tuhan. Setiap kami akan pulang membawa sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Kami sudah memuliakan-Mu. Tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berfirmanlah bagi kami. Biar setiap firman yang kami dengar malam hari ini memberkati hidup kami. Bahkan menjadi jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Kami siap untuk mendengarnya. Dengan penuh sukacita, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sudah siap mendengar dan menerima firman Tuhan, katakan bersama, amin. Silakan duduk, selamat malam, shalom. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dan saudara semuanya. Saya ingin bersama-sama kita membuka dan membaca kitab Keluaran, pasal yang ke-15, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Dikatakan demikian, di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Di dalam kisah ini, saya ingin memberi judul, bebas dari kekecewaan. Bapak Ibu Saudara, setelah bangsa Israel berhasil melewati Laut Teberau, mereka masuk dan berjalan di sebuah padang gurun yang bernama Syur. Kita menceritakan selama 3 hari mereka berjalan di padang gurun Syur, mereka tidak menemukan sumber mata air. Sebenarnya berkali-kali dari kejauhan, mereka melihat seolah-olah ada air. Tetapi setelah mereka mendekatinya, ternyata itu bukan mata air. Pemandangan semacam itu biasa disebut dengan fata morgana. Pada saat mereka dari kejauhan melihat seolah-olah ada air, harapan mereka ditarik naik. Apa harapan mereka? Mereka bisa segera menemukan sumber mata air. Tapi berkali-kali pula ketika mereka mendekatinya, ternyata itu bukan sumber mata air. Kemudian tiba-tiba barisan terdepan berteriak-teriak dan mengatakan, aku melihat sumber mata air. Kalau yang ini rasanya benar. Kemudian barisan kedua dan selanjutnya berkata, iya rasanya ini benar, tidak seperti yang sebelumnya. Di saat itulah kemudian harapan mereka ditarik naik lagi. Apa harapan mereka? Mereka bisa segera menemukan sumber mata air yang bisa menyegarkan tenggorokan mereka. Kemudian mereka berlari-lari, berlomba-lomba untuk segera bisa mendekati mata air tersebut.
Dan ketika mereka sampai dan mereka mencoba meminumnya, ternyata air itu pahit rasanya. Bapak Ibu Saudara, air memang tidak berwarna, juga tidak ada rasanya. Tetapi kalau pahit tentunya tidak bisa diminum. Ketika mereka mendapati kenyataan seperti itu, di sanalah mereka kemudian mengalami apa yang disebut dengan rasa kecewa. Pada saat mereka kecewa, apa reaksi mereka? Mereka berteriak-teriak, bersungut-sungut, dan marah-marah kepada Musa. Bapak, Ibu, Saudara, apakah kekecewaan? Kekecewaan adalah harapan yang tidak menjadi kenyataan. Berapa banyak dalam hidup ini kita berharap sesuatu yang baik datang dalam kehidupan, tapi kenyataannya justru yang tidak baik datang dalam kehidupan kita. Di sanalah kita bisa mengalami sebuah kekecewaan. Dan tidak jarang reaksinya sama dengan bangsa Israel. Kita bisa bersungut-sungut, kita bisa mengeluh, bahkan kita bisa marah-marah dalam hidup ini. Malam hari ini saya ingin membagi menjadi 5 hal. Orang bisa mengalami sebuah kekecewaan. Yang pertama, orang bisa kecewa terhadap sebuah barang. Pada suatu kali kita ingin membeli sebuah barang, kita ingin membeli sebuah benda, dan kita berharap barang yang kita beli kita bisa gunakan sesuai dengan fungsinya. Pada saat kita berhasil membelinya, ternyata barang itu tidak bisa kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Dan di saat itulah kita kemudian menjadi jengkel dan kecewa dengan barang yang kita beli. Kita berharap barang yang kita beli kita bisa gunakan dengan maksimal, ternyata nggak bisa maksimal. Kita jadi marah-marah karena kita dibuat kecewa. Tidak jarang ketika beli barang elektronik, error-error, betapa jengkelnya kita, betapa kecewanya kita. Bahkan ada teman saya, barang itu dibanting. Nggak perlu dibanting kalau kita tahu barang elektronik itu ada garansinya, bisa ditukar, saudara. Kemudian yang kedua, kita bisa kecewa terhadap keadaan sekitar kita. Berapa banyak ketika kita berpacaran, kita punya harapan bukan untuk segera menikah dan membina sebuah rumah tangga atau keluarga. Apa harapan kita? Kita berharap di dalam pernikahan kita bisa menemukan kebahagiaan. Tapi yang terjadi kemudian ada ketidakcocokan, ribut terus, bermasalah terus-menerus, dan masih banyak masalah yang lain. Akhirnya kita berkata, sampai kapan keadaan rumah tanggaku ini berakhir? Sampai kapan keadaan seperti ini bisa selesai? Kita kecewa dengan keadaan rumah tangga kita yang tidak sesuai dengan harapan yang pernah kita harapkan. Mungkin kau bekerja di sebuah kantor. Suasana kantor juga tidak kondusif misalnya. Maafkan misalnya kita punya bos yang menurut kita tidak adil. Akhirnya kita nggak nyaman bekerja di sana sebetulnya. Bahkan mungkin teman-teman kita sekantor mencek nobisan misalnya, saudara. Kita kecewa dengan keadaan kantor kita. Mau keluar, mau kerja di mana, mau keluar butuh uangnya, bertahan keadaannya seperti itu. Karena kita bisa dibuat jengkel juga dengan keadaan-keadaan seperti itu. Atau mungkin kita bertempat tinggal di sebuah rumah di mana kita tinggal. Kita mungkin punya tetangga yang menurut kita tidak baik. Mungkin suka cari gara-gara. Sudah lingkungannya nggak enak, punya tetangga juga nggak menyenangkan. Betapa jengkelnya kita dengan keadaan lingkungan di mana kita tinggal. Kita kecewa, kita bingung juga. Dan mungkin masih banyak yang lain keadaan di sekitar kita yang membuat kita jadi kecewa dengan keadaan itu. Yang ketiga, kita bisa kecewa terhadap orang lain. Tidak hanya kecewa, kita mungkin bisa sakit hati kepada orang-orang sekitar kita. Mungkin suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, atau mungkin anak kepada orang tuanya.
Bisa jadi orang tua juga kepada anaknya. Berapa banyak anak dibesarkan menjadi dewasa, mungkin enggak perhatian, enggak memberikan kasih sayang yang sesungguhnya kepada orang tuanya. Bahkan mungkin memberontak dan berani melawan, sampai kemudian orang tua berkata, dulu kamu tak kecilkan nak. Sorry, dulu kamu kecil tak besarkan, nak. Sekarang kamu besar enggak bisa tak kecilkan, katanya begitu. Kita dibuat jengkel dan kecewa dengan anak kita. Atau mungkin ada pemuda-pemudi yang dikecewakan, disakiti oleh pacarnya misalnya. Dan masih banyak orang sekitar kita yang bisa mengecewakan, bahkan menyakiti kita. Mertua kita mungkin, besan kita, tidak jarang kita bisa kecewa, sakit hati kepada hamba Tuhan misalnya, dengan saudara seiman. Pada dasarnya ada banyak orang sekitar kita yang bisa mengecewakan dan menyakitkan kita. Tetapi saya juga ingin memberitahu malam hari ini, sebenarnya kita pun bisa mengecewakan dan menyakitkan orang lain, saudara. Ada berapa banyak, kemudian kita nggak bisa mengampuni mereka. Dan saya berharap malam hari ini, mendengar firman Tuhan malam ini, kita mau melepaskan pengampunan kepada mereka. Kemudian yang keempat, kita bisa kecewa terhadap diri sendiri. Saya pernah mengkonseling seseorang, dia menikah dan berharap dalam pernikahannya seperti yang saya katakan sejak awal, dia menemukan kebahagiaan, ternyata ada banyak masalah. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk bercerai. Dan dia mencoba untuk menikah lagi kedua kalinya, gagal lagi, bercerai. Kemudian dia mencoba, mungkin yang ketiga kali dia bisa menemukan sebuah kebahagiaan. Ternyata pada waktu dia menikah, gagal lagi. Dan harus berpisah dan bercerai. Ditambah kemudian dia punya masalah dalam pekerjaan. Dia keluar dari pekerjaannya, mencoba usaha sendiri. Ternyata banyak ruginya. Kemudian cari usaha yang lain. Juga berdarah-darah. Usaha yang lain lagi gagal lagi, akhirnya dia berkata, hidupku ini penuh dengan kegagalan. Dia berkata, hidupku ini gak ada artinya, apa yang kukerjakan gak berhasil. Ditambah kemudian orang-orang sekitarnya memandang rendah, bahkan ada yang menghina, mengatakan kata-kata yang kemudian melemahkan, sampai kemudian dia frustasi, dan mengalami tekanan yang hebat dalam hidupnya. Dan tidak jarang ada orang-orang tertentu yang merasa hidupnya nggak berarti, nggak ada nilainya, banyak kegagalan, ketidakberhasilan. Karena tekanan itu begitu hebat dan begitu berat menjadi beban, kemudian terlintas pikiran untuk mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Ada di antara saudara malam hari ini yang judek dengan kehidupan kita? Kita merasa menjadi orang yang tidak ada artinya. Bahkan banyak orang tidak menerima kita, mengolok-ngolok, mencemooh kita. Sampai kemudian kita frustasi dengan hidup ini dan kita ingin mengakhiri hidup ini dengan cara bunuh diri. Kalau malam hari ini ada di antara kita yang terlintas pikiran atau pernah terlintas pikiran untuk mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri dalam nama Tuhan Yesus, gagalkan. Karena cara bunuh diri adalah jalan tol menuju neraka. Orang yang bunuh diri tidak ada pengampunan di dalamnya karena mengakhiri hidup belum waktunya Tuhan. Dan saya ingin memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara semua, kalau ada yang merasa seperti itu keadaanmu, dengarkan saya, di hadapan Tuhan kau masih berharga. Dengarkan saya, datanglah kepada Tuhan, percaya Tuhan menerima kita dengan apa adanya, bukan dengan ada apa-apanya. Ayo bangkit dari kehidupan ini, bertahan menghadapi segala cuaca kehidupan. Saya percaya sesuai dengan janji firman-Nya, masa depan kita bersama dengan Tuhan adalah masa depan yang cerah dan penuh dengan harapan. Bahkan bersama dengan Tuhan, firman Tuhan katakan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Orang boleh merendahkan kita, boleh mencemooh, boleh melemahkan kita, tetapi saya percaya engkau berharga di mata Tuhan. Engkau seperti biji matanya, engkau dikasihi, disayang Tuhan. Mari malam ini kita katakan kepada diri sendiri, aku masih berharga di mata Tuhan. Aku diciptakan sesuai dengan gambar Allah dan di dalam diriku ada benih ilahi.
Dan aku percaya Tuhan bisa merubah kehidupanku menjadi lebih baik daripada hari ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Dan yang kelima, orang bisa kecewa terhadap Tuhan. Berapa banyak dalam hidup ini ujung-ujungnya kemudian kita menyalahkan Tuhan. Seperti bangsa Israel kalau kita baca lengkap dalam kitab Bilangan maupun Ulangan. Bahkan di Keluaran juga dikatakan, akhirnya bangsa ini menyalahkan Tuhan. Bahkan dia berkata, kenapa engkau keluarkan kami dari Mesir? Keadaan Mesir jauh lebih bagus daripada sekarang. Saudara, saya percaya Tuhan tidak pernah salah dalam kehidupan kita. Jangan sampai dalam hidup ini kita menyalahkan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita. Kalau kita menyalahkan Tuhan, maka kita memposisikan, kita bermusuhan dengan Tuhan. Tuhan kok dilawan, saudara. Musuhan sama orang aja repot, apalagi musuhan dengan Tuhan. Ayo malam hari ini kita perlu berdamai dengan Tuhan. Kita perlu berdamai dengan orang lain. Kita juga perlu berdamai dengan diri sendiri. Saya percaya kalau kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan orang lain, kita berdamai dengan diri sendiri, kita bereskan semua, di sanalah kita akan menemukan sebuah kebahagiaan dalam hidup ini, saudara. Kita akan menemukan damai sejahtera dan kita akan menemukan sukacita betapa nikmatnya hidup ini, betapa indahnya kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hari ini mengalami sebuah kekecewaan, apapun penyebabnya, kekecewaan jangan dipendam dan jangan dipelihara. Awalnya hanya sebuah rasa kecewa, sederhana. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus, maka kekecewaan itu akan berubah menjadi sakit hati. Kalau sudah sakit hati dibiarkan terus-menerus juga tidak segera dibereskan, maka sakit hati akan berubah menjadi akar pahit, kata Alkitab. Diberi nama akar pahit, akar sifatnya mencengkeram dan menguasai kehidupan kita. Kita akan dibuat makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, jalan pun tidak jenak. Semua yang kita lakukan menjadi tidak enak semuanya. Dari kekecewaan berubah menjadi sakit hati dan kemudian berubah menjadi akar pahit. Dan mari kita perhatikan ketika kita dikuasai kepahitan, di taraf seperti ini enggak segera diselesaikan, maka akar pahit akan berubah menjadi dendam. Amarah, ingin membalas. Dan kemudian kalau ini gak segera diselesaikan juga akhirnya menjadi sebuah tindakan yang tidak terkontrol. Bisa berubah menjadi sebuah tindakan yang tidak terkendali dalam hidup ini. Saudara tahu ada orang yang membunuh kemudian diinterogasi apa jawabannya? Sakit hati. Hanya karena sakit hati dia bisa membunuh. Saya punya teman pelayanan. Sangat setia kepada Tuhan, suami istri melayani. Mereka menikah dan kemudian Tuhan anugerahkan 3 anak. Tidak lama kemudian suaminya mulai berbuat yang tidak baik di luar sana. Kemudian istrinya mencoba menasihati, memberitahu, marah-marah. Dan tidak jarang kemudian istrinya dipukul. Tidak hanya dipukul tetapi mengatakan kata-kata yang begitu tajam dan menyakitkan. Dan berlangsung berkali-kali. Akhirnya istrinya menjadi kecewa dengan keadaan itu, sakit hati dan mengalami kepahitan yang hebat. Dan dia merasa tidak terselesaikan, kemudian dendam kepada suaminya. Dan akhirnya dia minggat dari rumah, meninggalkan 3 anaknya, lari ke Amerika. Dan tidak pulang sampai hari ini sudah hampir 20 tahun. Saudara bisa bilang tega sekali dia meninggalkan 3 anaknya, itulah saudara. Hanya awalnya rasa kecewa dengan keadaan rumah tangganya menjadi sakit hati, akar pahit. Timbul dendam kemudian menjadi sebuah tindakan yang tidak terkontrol. Saya bisa merasakan ada di antara saudara pernah melakukan ini dalam hidupmu. Engkau bisa melakukan sebuah tindakan yang kemudian kau sadar bahwa bodohnya aku melakukan ini. Ya, kalau gak segera dibereskan, kita bisa melakukan kebodohan-kebodohan itu.
Beberapa tahun yang lalu, di Amerika diberitakan, di suatu pagi di sebuah taman ada seorang opa yang sedang santai membaca koran. Dan koran yang dibaca menutupi wajahnya. Tanpa disadari dari kejauhan ada seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun memperhatikan gerak-geriknya. Tanpa disadari juga, tiba-tiba si remaja laki-laki 16 tahun ini sudah berdiri tepat di depannya. Dia nggak bisa lihat karena koran yang dia baca menutupi wajahnya. Kemudian tanpa babi bu, tanpa ngomong apa-apa, tiba-tiba remaja laki-laki 16 tahun ini mengeluarkan sebuah pisau penghabisan dari balik bajunya dan kemudian opa ini dihajarnya, ditusuk, disabet. Berpuluh-puluh kali dia nggak bisa melawan dan orang sekitarnya juga nggak berani melerai karena si remaja laki-laki ini membawa pisau penghabisan. Dan kemudian opa ini rubuh dengan tubuh yang berdarah-darah dan kemudian mati di tempat. Kemudian aparat kepolisian datang, si remaja laki-laki 16 tahun dibawa ke kantor polisi dan kemudian coba diinterogasi. Apa yang kamu lakukan? Tatapan matanya kosong, pandangannya menerawang. Si remaja ini menjawab dengan tegas, aku tidak melakukan apa-apa, dia bilang. Kamu baru saja membunuh? Aku enggak membunuh, dia bilang. Apakah kamu kenal dengan dia? Aku tidak mengenalnya, aku juga tidak membunuhnya. Karena kepolisian sangat kewalahan, kemudian dipanggilkan seorang psikiater yang sudah pengalaman. Kemudian psikiater datang, anak itu ditatapnya dengan tajam. Kemudian karena sudah pengalaman, psikiater ini kemudian mengajukan satu pertanyaan yang sederhana. Hanya satu kalimat. Coba kamu ceritakan tentang keadaan keluargamu. Begitu pertanyaan ini diajukan, dipertanyakan, wajahnya berubah. Pandangannya juga berubah. Dan dia mengatakan, aku dilahirkan 2 bersaudara. Aku punya kakak seorang lelaki. Kakakku juara di sekolah. Dia berprestasi di bidang akademis. Menjadi juara. Orang tuaku suka memuji-muji. Aku enggak pernah dipuji. Bukankah aku juga anaknya? Dan suatu hari kakakku ikut lomba di sekolah dan dia menang menjadi juara di bidang olahraga. Dan hari itu dia mendapat sebuah medali kejuaraan. Dan sampai hari ini medali itu dipajang di ruang tamu di rumah kami. Dan setiap kali famili, saudara, teman-teman, orang tuaku datang, mama papaku selalu menceritakan kakakku. Selalu memuja-muja dan membanggakan kakakku. Aku enggak pernah diceritakan. Aku juga anaknya. Kalau kakakku bisa terkenal dengan cara yang baik. Aku juga mau terkenal meskipun dengan cara yang tidak baik. Aku kecewa dan sakit hati dengan mereka. Paling tidak hari ini namaku menjadi terkenal. Pasti orang membicarakan aku. Fotoku ada di mana-mana, masuk koran, dimasukkan televisi. Dan paling tidak orang tuaku pasti memperhatikan aku. Setiap hari dia pasti datang untuk menjenguk aku. Maafkan aku. Aku memang sudah melakukan perbuatan yang tidak baik. Maafkan aku kecewa dengan mereka dan sakit hati kepada mereka. Sudah perhatikan awalnya hanya sebuah kekecewaan berubah menjadi sakit hati. Dan kemudian berubah menjadi sebuah tindakan yang tidak terkontrol. Yang kedua, kalau kita terus menyimpan rasa kecewa, sakit hati dan kepahitan, tidak jarang kemudian menimbulkan sakit penyakit di dalam tubuh kita. Awalnya mungkin orang itu sehat karena terus menyimpan rasa kecewa, menyimpan sakit hati, menyimpan kepahitan. Hormon bisa bekerja nggak normal dalam tubuh kita. Akibatnya sakit penyakit tiba-tiba bermunculan. Betapa kagetnya kita, kok bisa ya? Tidak jarang karena sudah menyimpan sakit hati dan kepahitan. Izinkan saya cerita tentang keadaan mama saya. Mama saya dilahirkan di sebuah kota kecil yang bernama Klaten di Jawa Tengah.
sebagai seorang gadis yang tinggal di sebuah kota kecil dengan jumlah saudara cuma 15 orang. Keadaan ekonomi dari keluarga mama saya cukup berat. Itulah sebabnya mama saya kemudian mencoba untuk les jahit menjahit, ditambah zaman dulu namanya potong model. Di tahun 50-an begitu mama saya lulus, kemudian dia menerima jahitan dan potong model. Dia punya mimpi suatu hari dia juga bisa buka kursus jahit menjahit dan potong model. Dia kumpulkan kemudian uang hasil dari jahitannya itu, dan mulailah kemudian dia membuka kursus jahit menjahit dan potong model. Cukup berkembang, kemudian mama saya cerita sampai punya murid hampir 100 orang di tahun itu, ditambah dengan 40 unit mesin jahit. Uang yang dihasilkan kemudian dikumpulkan oleh mama saya. Setelah terkumpul kemudian dia belikan emas. Hidup di sebuah kota kecil, gak banyak pengeluaran, tidak ada hiburan yang dilakukan. Uang itu kemudian dibelikan emas, dikumpulkan, ditaruh di sebuah peti dari kayu jati, peti kecil. Dan sebagian uangnya kemudian dibelikan perabot rumah tangga dari kayu jati. Dan hari ini perabot-perabot itu masih saya simpan sebagai kenang-kenangan dalam hidup saya. Sampai suatu hari kemudian mama saya dikenalkan kepada seorang lelaki dari kota Semarang oleh temannya. Dan lelaki itu akhirnya menjadi papa saya. Mereka menikah di tahun 62, kemudian pindah ke Surabaya. Di tahun 64 lahir anak pertama laki-laki kakak saya, meninggal di usia 20 tahun karena kecelakaan. Kemudian di tahun 66 lahirlah saya. Di tahun 68 lahir adik ketiga, meninggal laki-laki juga karena kelainan pencernaan di usia 4 bulan. Di tahun 72 lahirlah adik keempat, dan di tahun 75 lahirlah anak yang kelima, adik saya. Semua laki, tapi meninggal 2, saya tinggal 3 bersaudara. Menurut pemandangan saya, selama mama saya menikah dengan papa saya, tidak pernah dia mengalami kebahagiaan. Di awal-awal pernikahan sebetulnya sudah ada tanda-tanda papa saya nakalnya luar biasa. Orang Jawa bilang, papa saya melakukan 5M di luar sana, molimo. Tidak hanya itu, perhiasan yang mama simpan, semua dihabiskan untuk bermain judi. Kami nggak pernah punya rumah, kami harus pindah ke sana kemari kontrak rumah. Papa saya jarang pulang, jadi mama saya terus menjahit, ya konveksi, terima jahitan bebas dan sebagainya. Tidak hanya jarang pulang, tidak bertanggung jawab soal ekonomi. Ekonomi kami porak-poranda. Papa saya orangnya kejam. Suka mengajar anak. Kalau mengajar anak apapun barang di depannya dipukulkan. Kadang palu ya dilempar. Obeng ya bisa dilempar. Untung saya punya ilmu kebal badan, saudara. Minum kopi panas, ya disiramkan kopinya. Tidak jarang sama gelasnya dilempar. Kalau ngajarin anak gak bisa, diambil cabai rawit, diremet-remet, diraupno di muka ini. Luar biasa. Tidak hanya itu, suka memukuli mama saya juga sampai pingsan-pingsan. Dan selama saya bersama-sama, sungguh tidak pernah makan itu cocok. Jarang pulang, kalau pulang minta makan, selalu nggak cocok, selalu. Bukan kadang cocok, kadang tidak. Selalu ngomel, selalu marah-marah. Mana yang kurang asin, mana yang kurang manis, mana yang begini, begitu. Kadang mama saya jengkel karena secara ekonomi juga hancur-hancuran. Mama saya sudah membantu bekerja. Tidak jarang pada waktu ngomel, mama saya mulai ngomong, sudahlah apa yang ada dimakan. Marah, saudara. Dan kalau marah nggak tanggung-tanggung, nasi satu bakul bisa ditumplek di atas meja. Sayur satu panci bisa dibuang di atas meja. Lagi makan kadang di piringnya masih ada nasi ikan, dilemparkan ke mama saya. Dan itu terjadi bukan sekali, 2 kali, mungkin ratusan kali. Itu sebabnya
kami sering berdoa seperti ini. Tuhan, Papa jangan pulang. Kami lebih senang dia tidak pulang daripada pulang. Kalau sudah pulang, kita langsung berubah doanya. Kita berdoa apa? Tuhan tolong, jangan makan Tuhan, jangan makan. Karena begitu makan pasti marah-marah, pasti nggak cocok. Tidak hanya suka mukulin anak, kadang mukul istri. Saya melihara ayam, kalau sudah marah ayam saya diambil, dibantingi sampai mati. Saya punya anjing kecil, kalau dia marah-marah, anjing nggak apa-apa, ya disadu, iki melok-melok pisan, katanya begitu. Jadi akhirnya anjing pun tahu perilakunya. Sampai suatu hari papa saya pulang, begitu dengar suaranya, ini anjing dari kolong bisa keluar. Terus tinguk, ing. Begitu papa saya masuk, dia lari masuk kamar mandi, depis, menggigil. Terus tak tanya, anak apa? Wong kejem teko, katanya begitu. Loh, anjing pun bisa tahu, apalagi kita. Dan menurut pemandangan saya lagi, selama mama saya menikah dengan papa saya, lebih banyak sakitnya daripada sehatnya. Setiap kali sakit saya bawa ke rumah sakit atau ke dokter, selalu dokter mengatakan ini sakit jiwanya, sakit hati. Dan sampai puncaknya di tahun 93. Saya tidak menyadari gula darahnya naik begitu tinggi. Orang yang stres, gula darah bisa naik. Di tahun 93, gula darah begitu tinggi. Kemudian jempol kakinya terluka. Dan kemudian memborok menjadi borok yang hebat. Dan kemudian saya bawa ke rumah sakit di Surabaya. Dan kemudian dokter berkata ini sudah busuk. Dengan segala pertimbangan kemudian saya larikan ke kota Tegal karena di sana ada kepala dokter adalah keponakan mama saya. Sampai di sana kemudian dokter berkata ini sudah busuk di dalam. Coba kita bongkar. Ternyata dibongkar di dalamnya ada 5 ekor ulat. Dan kemudian jempol dibuang, jari kedua dibuang sampai jari keempat. Tersisa hanya jari kelingking. Kemudian konsentrasinya naik ke atas, telapak kaki mulai dibuang, kemudian hanya tersisa 40% dengan 1 jari kelingking. Dipertahankan, diambilkan kulit dari paha, dari pantat, ditambalkan di situ. Dan mama saya dirawat di rumah sakit tersebut di kota Tegal selama 8 bulan. Dan Desember tahun 93 dinyatakan sembuh, hanya tersisa 40% telapak kaki kanan dengan 1 jari kelingking. Kemudian pulang ke Surabaya. Januari 94 mama saya minta syukuran dan dia berkata, mujizat sudah terjadi, ayo bikin syukuran. Saya belikan kotak sederhana, saya masukkan jajan pasar di dalamnya. Kami masih tinggal di sebuah rumah kontrakan, kami kontrak di Jalan Wonorejo Gang 2 selama 19 tahun. Kemudian kotak syukuran saya edarkan ke kampung, tapi tidak lama, bulan Juli di tahun yang sama, tahun 94, mama saya kena stroke hebat. Saya baru tahu orang kena gula, bisa stroke karena terjadi kekentalan dalam pembuluh darah. Celakanya stroke itu menghantam bukan organ bagian kanan, tapi organ bagian kiri. Jadi kaki kiri yang sehat mengalami kelumpuhan hebat dengan tangan kirinya, bahkan syaraf bekerja nggak normal, kadang pipis, BAB nggak berasa. Mama saya marah-marah dan dia menyalahkan Tuhan. Dia bilang, engkau tidak adil Tuhan, kalau kakiku yang rusak ini lumpuh, aku masih bisa menerima. Kenapa yang sempurna kau buat lumpuh? Terus berjuang, terus berobat. Tahun 2003, tiba-tiba jempol kaki kirinya terluka, saya trauma. Kemudian memborok, saya belikan antibiotik cair dan saya teteskan, dan tidak lama kemudian keluarlah 4 ekor ulat dari dalamnya. Dan tidak lama kemudian jempolnya berubah menjadi hitam, saya bawa ke RKZ, besoknya jempol dilepas tanpa dibius. Dan dengan segala pertimbangan kembali saya bawa ke kota Tegal untuk dirawat di sana. Begitu sampai dokter berkata, buang aja sampai paha, ini sudah busuk. Takut infeksinya sudah naik, mama saya tidak mau.
Akhirnya besok jari kedua sampai jari kelima dibuang semua. Dan telapak kaki pelan-pelan dihabiskan sampai ke atas mata kaki. Kemudian kaki diangkat, dokter menunjukkan tulang di dalamnya sudah berubah menjadi hitam semua. Luar biasa. Infeksi terus naik, akhirnya disuntik antibiotik yang sangat keras. Ginjalnya jebol, bengkak di mana-mana, gak bisa ngomong, harus disonde. Dirawat 3 bulan kemudian mama saya meninggal. 1 minggu sebelum meninggal, mama saya menatap setiap orang dengan mata yang tajam. Saya udah berasa bahwa gak lama lagi dia akan pergi. Berarti saya harus menyiapkan atau menghadapi sebuah kematian. Saya mencoba menuntun kepada atau menghadapi sebuah kematian. Gak boleh menangis, saya harus tegar. Salah satunya saya harus menuntun kepada pengampunan. Saya mencoba mengingatnya, orang tuanya, saudara, famili, temannya, saya sebutkan namanya satu persatu, dia mengangguk, tanda setuju. Tapi ketika saya menyebutkan nama papa saya, dia marah, dia berontak, tegang, kejang. Air mata terus keluar. Saya bilang, Ma, harus melepaskan pengampunan supaya mama bisa pergi dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan. Terus saya tuntun dan benar genap 1 minggu kemudian. Mama saya meninggal dengan penuh kebahagiaan. Bapak, Ibu, Saudara, saya sudah jelaskan bahayanya kita menyimpan kekecewaan, sakit hati maupun kepahitan. Kalau kita sudah tahu betapa tidak menguntungkan kita menyimpan kecewa, sakit hati maupun kepahitan, untuk apa kita simpan? Sangat tidak menguntungkan, bahkan merugikan. Tidak akan menambahi kebahagiaan, tapi menambahi kesusahan dalam hidup kita. Itu sebabnya malam hari ini kalau ada yang memiliki kekecewaan, mengalami kekecewaan, sakit hati atau kepahitan, mari kita lepaskan pengampunan. Apalagi peristiwanya sudah lewat, gak perlu diingat. Saya gak ngomong lupakan karena memang sulit, tetapi gak perlu diingat, bukan? Mari kita kubur masa yang sudah lalu, sudah lewat. Saudara, masa lalu gak pernah bisa dirubah. Ayo kita hidup di masa depan karena kita percaya masa depan kita bisa berubah menjadi luar biasa bersama dengan Tuhan. Kalau saudara tahu keadaan masa lalu yang begitu pahit akan mengganggu kehidupan kita, untuk apa kita simpan? Untuk apa kita ingat? Sudah selesai. Mari kita hidup di masa depan karena kita percaya masa depan kita akan berubah menjadi masa depan yang baik. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita belajar kepada Musa. Kalau kita lihat di dalam ayat 25, sebenarnya Musa juga bisa mengalami kekecewaan. Dia bisa mengalami sakit hati. Kenapa? Dimaki-maki oleh 3 juta orang pada hari itu. Kita diolok 1 orang aja, dimaki 1 orang bisa sakit hati. Ini 3 juta kurang lebih. Jadi Musa bisa kecewa, bisa sakit hati, bisa. Dia bisa ngomong begini sama bangsa Israel, kamu ini ngapain? Sudah banyak mujizat Tuhan kerjakan, hanya karena air kalian marah-marah. Aku mau kasih tahu ya, aku gak pernah kamu gaji loh. Gak ada iuran ditarik juga. Kenapa kamu marahin aku? Aku mimpin kamu gratisan, betul? Tapi yang saya belajar di sini, Musa memilih untuk datang kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan daripada marah-marah. Musa memilih duduk di bawah kaki Tuhan, berseru kepada Tuhan daripada memaki-maki kembali. Saya mau tanya, saudara. Kalau kita terpancing emosi dan kemudian kita marah-marah, kira-kira hatimu enak atau enggak? Hari itu, pagi itu saudara bangun gegeran, saling memaki. Saya tahu sepanjang hari itu, hidup kita dibuat enggak nyaman, enggak ada damai. Mau melakukan apapun jadi enggak enak semua, enggak mungkin bisa maksimal juga. Kalau begitu kita tahu, hal seperti itu bisa terjadi dalam diri kita, kenapa kita harus marah-marah? Kita lebih baik memilih seperti Musa datang kepada Tuhan, berdoa. Dan saya percaya seperti Musa ketika dia berdoa, berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan memberi petunjuk. Jadi saya percaya hari ini, kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan bisa memberi petunjuk kepada kita. Dan saya percaya petunjuknya akan memimpin kita kepada jalan keluar yang terbaik dalam hidup kita. Senggol sebelahnya.
Berdoa saja, bilang gitu. Senggol lagi, jangan ngamuk-ngamuk, Aita bilang begitu. Yang ngamuk gak enak, yang diamuki apa lagi, saudara? Yang ngamuk kehilangan damai sejahtera, yang diamuki sakit hati. Apalagi kalau sudah emosi, perkataan yang keluar gak terkontrol, begitu tajam bisa menusuk. Saya beritahu, gak bisa ditarik kembali dan sulit untuk dilupakan. Kemudian Musa diberi tunjuk oleh Tuhan diberi petunjuk, Musa kamu tenang, benar apa yang kamu lakukan. Sekarang kamu lihat Musa, di sana ada sepotong kayu, kata Alkitab. Ya Tuhan, aku melihatnya. Kamu ambil kayu itu Musa dan lemparkan ke dalam mata air yang pahit itu, percayalah ketika kayu itu masuk di dalamnya akan berubah menjadi manis rasanya. Kemudian Musa mengambil kayu itu, dilemparkannya dan benar ketika kayu itu masuk di dalamnya, air yang pahit berubah menjadi manis rasanya. Ngomong-ngomong, kayu itu bukan kayu manis. Yang kita bisa beli di toko obat Tionghoa. Kemudian kayu manis kita bawa pulang, kita rebus air tawar kita dan begitu mendidih kita masukkan kayu tersebut dan berubah menjadi manis. Kalau begitu Pak, sepotong kayu itu apa artinya? Sepotong kayu itu adalah lambang dari salib Kristus. Saya percaya kuasa salib Kristus dapat menyembuhkan segala sakit hati dalam hidup kita, bahkan dapat mengobati hati yang pahit dan mengubah kepahitan menjadi kemanisan. Ya boleh tepuk tangan bagi dia. Itu sebabnya malam hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Duduklah di bawah kaki Yesus, berdoalah karena saya percaya malam hari ini kuasanya bisa mengobati segala luka dalam hati kita dan menyembuhkan segala sakit hati dalam kehidupan kita semua. Dan saya percaya malam hari ini yang mengalami kekecewaan, sakit hati dan kepahitan, kita akan pulang mengalami kemerdekaan dalam hidup kita. Kita akan dibebaskan dan mengalami kelegaan dalam jiwa kita. Apa ya betul Pak, kuasa Yesus bisa menyembuhkan segala sakit hati kepahitanku? Bisa. Mengapa bisa? Karena dia punya pengalaman. Saudara, kalau kita minta tolong kepada seseorang, pasti kita cari orang yang punya pengalaman, bukan? Kalau gak punya pengalaman, ya kita ragu-ragu apa dia bisa menolong atau tidak. Yesus punya pengalaman. Dia pernah bisa mengalami kekecewaan, dia juga bisa mengalami sakit hati. Dengan siapa? Yudas. Dijual 30 keping perak, ini murid loh. Dengan siapa lagi? Petrus menyangkal 3 kali, katanya siap mati bagi Yesus. Dengan orang banyak yang tidak kenal, mencambuk dia, menganiaya dia. Pada waktu pikul salib, dia diludahi, ditinju, dipukul, janggutnya ditarik sampai berodol, penuh dengan darah. Diapakan lagi, mungkin dilempari batu, diolok-olok sampai disalibkan. Ini orang gak kenal semua. Bisa sakit hati. Itu sebabnya kita berani mengatakan demikian. Yesus bisa menolong orang yang dicobai karena dia pernah mengalami pencobaan. Jadi saya percaya malam hari ini, Yesus kita sanggup menolong kita, saudara. Sanggup menyembuhkan luka hati kita. Bahkan dia dapat membebaskan segala kepahitan dalam hidup kita. Coba kita lihat ayat 25 kalimat yang terakhir. Ayat 25 kalimat yang terakhir dikatakan begini. Di sanalah Tuhan mencoba mereka. Saudara perhatikan kata mencoba. Kata mencoba itu artinya menguji. Jadi sebenarnya Tuhan tahu bangsa ini enggak menemukan sumber mata air selama 3 hari. Tuhan juga tahu ketika menemukan sumber mata air pahit rasanya. Tapi seolah-olah Tuhan membiarkan mereka. Kenapa? Karena Tuhan sedang menguji kesabaran mereka dan menguji kesetiaan mereka kepada Tuhan. Bagaimana kesabaran mereka dan kesetiaan mereka ketika menghadapi sebuah masalah? Saya percaya hari ini bukan Tuhan tidak tahu keadaan kita. Saya percaya dia maha tahu, dia tahu keadaan saudara. Amin. Dia tahu segala permasalahan dalam hidup kita, segala persoalan yang kita hadapi. Tapi kadang-kadang seolah-olah sengaja dibiarkan karena sedang menguji kita. Sampai di mana kesabaran, kesetiaan kita pada waktu kita menghadapi sebuah masalah dan persoalan. Dan ketika mereka lulus dan lolos menghadapi itu semua, perhatikan baik-baik, akhirnya mereka sampai di ayat 27, ayat terakhir. Ayat 27 berkata demikian. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma.
Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Perhatikan kata sesudah itu. Sesudah itu artinya sesudah kepahitan timbul kemanisan. Sesudah mara yang pahit itu kemudian masuklah mereka di Elim. Saya percaya kepahitan dalam hidup kita tidak selamanya. Saya percaya kesusahan dalam hidup ini tidak selamanya. Dan saya percaya setiap masalah dalam hidup ini tidak selamanya. Gunung ada puncaknya, laut ada dalamnya. Setiap masalah bersama dengan Tuhan pasti ada penyelesaiannya. Jadi harus bertahan, iya. Harus setia kepada Tuhan, iya. Karena semua akan berakhir penuh dengan kebahagiaan. Ada apa di Elim? Dikatakan ada 12 mata air. Kenapa 12? Karena jumlah suku pada hari itu 12. Jadi Tuhan menyediakan satu mata air untuk satu suku. Apa artinya? Mereka dipuaskan. Saya percaya orang yang tetap setia kepada Tuhan, suatu hari akan mengalami kepuasan bersama dengan Tuhan. Ya, boleh tepuk tangan bagi dia. Kemudian ada apa lagi di sana? 70 pohon korma. Ada orang tanya sama saya, Pak, kenapa kurma, Pak? Memangnya kok bukan durian, Pak? Kalau durian kamu kolesterol, saya bilang. Jadi Tuhan tahu kebutuhan mereka disediakan kurma. Kenapa kurma? Kurma itu manis rasanya. Kalau kita makan bisa menahan lapar. Saudara masih ingat kalau kita ini telat makan, lupa makan, suruh ngantongi permen atau coklat. Tapi bahaya bagi diabetes, hati-hati. Telat makan, lupa makan, cepat makan permen atau coklat supaya tidak iritasi lambung. Betul? Sama kurma juga begitu. Dan tidak hanya itu, setelah diselidiki ternyata buah kurma ada vitamin yang rasanya seperti madu. Betul. Dan kalau kita memakannya bisa menjadi sehat dan kuat. Jadi Tuhan tahu perjalanan masih jauh, disediakan buah yang bisa menahan lapar. Kalau dimakan bisa menjadi tubuh menjadi sehat dan kuat. Jadi saya percaya saudara, Tuhan itu memikirkan semuanya. Makanya tetap sabar dan setia, percayalah suatu hari pasti indah pada waktunya. Tuhan memberkati, mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan sebuah lagu lama, lagu sederhana, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mari kita datang kepada Tuhan. Buka hatimu lebar-lebar, izinkan Dia bekerja menjamah hidupmu. Lepaskan pengampunan malam hari ini. Dan saya percaya kita akan pulang mengalami kebebasan. Kita akan pulang mengalami kemerdekaan dalam hidup ini. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Dengan sungguh-sungguh, angkat suaramu, buka hatimu. Ampuni, mengampuni. Mari Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami. Karena kami tidak sanggup mengampuni orang yang bersalah, yang menyakiti, menggoreskan luka dalam hidup kami. Biar malam hari Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, memberi kekuatan, kesanggupan dan kemampuan untuk melepaskan pengampunan. Haleluya. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, dari hati yang paling dalam, ucapkan bersama-sama, mengampuni. Inilah kami Tuhan, mengampuni. Kami siap mengampuni orang-orang yang bersalah dalam hidup kami. Kami siap melepaskan pengampunan malam hari ini. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu
padaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Dengan hormat tidak ada yang buka mata. Kita berurusan pribadi dengan Tuhan. Malam ini saya ingin berdoa bagi saudara. Adakah di antara saudara ingin mengampuni kesalahan orang dalam hidupmu? Siapakah mereka? Sebutkan nama itu di hadapan Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus memberi kekuatan, kesanggupan dan kemampuan kepadamu untuk melepaskan pengampunan. Saya ingin berdoa bagi saudara yang ingin melepaskan pengampunan. Angkat tanganmu, kita akan berdoa bersama-sama. Sekarang sebutkan nama orang itu di hadapan Tuhan. Kesalahan apa yang pernah dibuat dalam hidupmu, sebutkan di hadapan Tuhan dan kemudian lepaskan pengampunan kepada mereka. Rasakan ketika engkau menyebutkan nama orang itu di hadapan Tuhan, ada kelegaan di dalam jiwamu. Ada kebebasan di dalam hatimu. Tuhan, inilah orang-orang yang telah menggoreskan luka dalam hidupku. Begitu berat Tuhan, begitu terlukanya hatiku. Aku mengalami kekecewaan, sakit hati, bahkan kepahitan dalam hidup ini karena orang-orang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kekuatan dari surga melalui kuasa Roh Kudus yang memampukan engkau untuk melepaskan pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau mampu mengampuni mereka. Jangan berkata aku tidak sanggup. Malam ini kesempatan. Kalau engkau tahu menyimpan kepahitan tidak ada gunanya, engkau tahu menyimpan sakit hati tidak ada gunanya, lepaskan pengampunan malam hari ini. Dan saya bisa jamin kalau kita melepaskan pengampunan, kita akan pulang merasakan kebebasan dalam hidup kita. Mengalami kemerdekaan dalam jiwa kita. Bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan. Turunkan tangan. Yang kedua, saya ingin berdoa bagi saudara yang ingin mengampuni diri sendiri. Ada orang-orang yang sudah membenci dirinya, menganggap gagal, tidak berarti, tidak berharga, tidak ada nilainya. Karena kau frustasi dengan hidupmu, menjadi putus asa dengan kehidupan. Maka tanganmu, saya ingin berdoa. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau diterima Tuhan dengan apa adanya, bukan ada apa-apanya. Apapun keadaanmu, Dia menerimamu. Engkau istimewa di hadapan Tuhan. Percaya masa depan yang baik. Percaya bersama dengan Tuhan masa depan yang cerah dan penuh dengan harapan. Bahkan percaya bersama dengan Tuhan, engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar. Sekarang lepaskan pengampunan kepada diri sendiri. Terima dirimu apa adanya, katakan. Aku bangga dengan kehidupanku. Aku bangga dengan apa yang ada dalam hidupku. Aku percaya memang ada kekurangan, tapi percaya ada kelebihan dalam diriku. Segala intimidasi setan dalam nama Tuhan kami hancurkan. Pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran yang merusak, bisikan-bisikan yang menghancurkan hidup kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Katakan hari ini bersama dengan Tuhan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Aku telah ditebus dengan darah yang mahal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau masih berguna, saudara. Engkau berguna bagi keluargamu. Engkau berguna bagi gereja Tuhan. Engkau juga berguna bagi bangsa dan negara. Bahkan bagi masyarakat. Saya percaya dimanapun engkau berada, hidupmu akan menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah hidupmu. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna dalam hidupmu. Bahkan tanda-tanda keberhasilan akan menyertaimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Taruh firman-Mu dalam hidup kami, menjadi kekuatan dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan kami mengucap syukur. Mari yang sudah berdoa dan mengucap syukur, katakan bersama-sama. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan duduk.
Tiba saatnya kita akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kembali bersama kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kasih-Mu itu ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Kami juga mau mengampuni diri kami sendiri Tuhan. Kami tahu hidup kami berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Materaikan firman-Mu bagi kami. Dan kami bersatu hati, kami berdoa bagi hamba-Mu. Kau memberkati pelayanannya, Kau memberkati keluarganya, Kau juga memberkati kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami rindu Tuhan, kami mau terus menyenangkan hati-Mu. Kami memberi yang terbaik dengan penuh sukacita malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat dari-Mu, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yang percaya kita angkat kedua tangan kita berkata, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yang percaya berikan sorak-sorai yang meriah bagi-Mu. Mari buka kedua tanganku di bawah kata yang ada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat
daripada Aba Bapa. Kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam Rohnya yang kudus. Untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua. Sepanjang malam ini hingga Maranatis datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin.